ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu. Tapi sama sekali tak lucu. Jangankan mau orang tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang lain akan tertawa. Jika kalian jadi saya, kalian akan mengerti tak gampang untuk orang untuk tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan bahkan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, yang dipenjara hanya karena membuat lelucon, kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Lalu dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Sontak, itu membuat gempar seluruh warga. Semua orang pada berdatangan menghujat orang itu, dan bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Turun kamu! Iya, turun kamu! Dasar aneh, kafir! Sumpah serapah dilontarkan kepada orang itu. Betapa bengisnya orang-orang itu. Namun, dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Saya azan subuh jam 4 di masjid. Nggak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Sekarang orang kok gampang memperkafirkan orang lain. Karena berbeda menjadi bermusuhan. Mungkin sama sekarang orang sangat suka untuk namanya bertengkar. Makanya Descartes pernah bilang, "Saya berpikir, maka saya akan ada." Kalau orang sekarang, "Saya bertengkar, maka saya akan ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali dipergunakan untuk kepentingan keyakinan dan kekuasaan. Makanya zaman sekarang sulit untuk membuat orang tertawa. Saya jadi badut mengikuti orang tua saya. Bapak saya seorang badut. Bapak saya dulu seorang badut. Karena bapak saya badut, saya juga jadi badut. Kan lagi ngetren anak mengikuti perjuangan orang tuanya. Kalau anaknya gubernur, anaknya juga jadi gubernur. Kalau bapaknya presiden, anaknya pun jadi presiden. Enggak.
Ya di wali kota, jadi wali kota nggak jadi presiden. Sudah, saya yang nganggur. Takutnya saya yang tangkap dari penjara. Kata bapak saya, jadi badut itu enak. Penghasilan juga lumayan. Bapak saya diundang kemana-mana. Dulu badut dari pelawak masih dianggap sebagai hiburan. Kalau sekarang pelawak tidak akan lucu sama namanya politikus. Politikus. Kamu datang. Duduklah. Maaf berantakan. Kamu mau minum apa? Kalau makan, tunggu sebentar. Maaf, kamu nggak haus kan? Nggak lapar kan? Syukurlah. Saya tidak ada apa-apa di sini. Yang datang pacar saya. Gimana? Cantik kan pacar saya? Namanya Ayla. I love you so much. Ayla, kukira kamu sudah melupakan saya. Makanya kamu punya pacar baru yang lebih kaya, yang lebih tampan. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Ayla, boleh nggak aku peluk kamu? Kalau aku cium kamu boleh? Ayla! 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 Tentang hayalanku saja. Tak ada pacar. Saya adalah badut yang jomblo. Begitu sialnya hidup saya. Sudah seorang badut, jomblo pula. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja.
Apa yang ada yang aneh? Apa yang aneh dengan saya? Kalian iri dengan penampilan saya yang begitu keren dan parlente. Suatu hari saya diundang untuk mengikuti acara hiburan di kampanye partai. Saya pikir penampilan saya waktu itu hanya biasa-biasa saja, tak ada yang lucu di situ. Namun tak mengapa, semua orang yang hadir pada hari itu tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menyadari seperti ini, bahkan moyang bokong seperti ini. Orang sudah tertawa, apalagi ketika saya hanya berdiri diam. Semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Orang tertawa melihat tingkah bodoh dan tolol saya. Sungguh, saya tak pernah merasakan setolol saat itu. Lalu pimpinan itu datang, mendatangi saya, menjabat tangan saya, kemudian memuji-muji saya. Ia bilang saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, jadi pemimpin itu nggak perlu pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Apabila kamu bisa membuat orang-orang menyukai kamu, orang itu akan memuja-mujamu habis-habisan. Kamu tidak perlu benar ataupun salah. Kamu boleh berbohong, apapun yang akan kamu lakukan. Yang penting kamu tetap dipercaya dan orang tetap menyukai kamu. Dan kamu adalah orang yang dibutuhkan oleh partai ini. Setelah itu, saya didandani seperti ini. Saya didaftarkan ikut pilkada. Saya bingung. Saya tidak tahu tentang apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Yang saya tahu, kalau pilkabe nggak boleh dicoba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba buat anak. Makanya banyak anak pemimpin dan bahkan para pejabat coba-coba untuk ikut pilkada. Namun betapa sialnya hidup saya. Saya menang pilkada. Saya menang pilkada. Memang zaman sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena mereka suka. Dan ia menganggap saya bahwa saya itu lucu dan bisa membuat hidup mereka bahagia. Karena itulah betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Ketika menjadi seorang badut, saya tak pernah membuat orang lain tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, dan badut yang bisa membuat hidup mereka terhibur.
betapa sialnya hidup saya. Percayalah, jadi batu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.